Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 2 karakteristik dan perbedaan individu. Setelah mempelajari uraian berikut, Anda diharapkan dapat memahami hakikat individu, memahami ciri dan sifat atau karakteristik umum individu, memahami perbedaan individu, memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Individu dan karakteristiknya. Pokok isi uraian yang disajikan pada bagian ini adalah karakteristik individu secara umum. Untuk memahami karakteristik individu tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan individu itu. Pengertian individu adalah manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Nabi Isa, manusia telah menjadi suatu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan berbagai kondisinya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan sikap-sikapnya. Jadi anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Oke, saya akan membawakan tentang karakteristik individu unit 2. Jadi, setiap individu itu pastinya memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologi. Nature dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik orang. Jadi karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan itu tadi dinamakan nature dan nurture. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang baik yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik, yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Itu dikutip dalam Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi. Terbentuk baik karena pengaruh lingkungan, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap dan perilaku budi pekerti, nilai-nilai karakter, mengandung 5. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. A. Yang berhubungan dengan Tuhan beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, beradab. B. Yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani, memikul risiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah, tamak, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, terbuka. Yang C,
Yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikiran jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, bersabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, terbuka. D. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat, janji atau amanah, terbuka. E. Yang berhubungan dengan sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah tentang ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu ataupun organisme, itu bisa kita uraikan sebagai beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu adanya terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, organ-organ tubuh lainnya, kurang lebih seperti itu. Dan di dalam aspek psikisnya, dia itu semakin bertambah pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikirnya dia, dan juga mengangkat serta menggunakan imajinasi yang semakin kreatif. Terus yang kedua adalah terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi ini lebih tepatnya proporsi ya, dari tubuh anak itu sendiri. Lebih tepatnya proporsi tubuh yang mendekati proporsi dewasa. Sedangkan pada aspek psikisnya, dia mengalami perubahan imajinasi dari yang fantasi menjadi semakin realitas. Dan di dalam perubahan ini biasanya perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga di sini ada lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu, kurang lebih seperti itu. Dan pada aspek psikisnya adanya lenyapnya masa di mana dia mengoceh atau meraba bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Dan di sini ada yang keempat adalah munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik sebagai contohnya adalah tumbuhnya atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi dan mimpi basah, ataupun sekunder yang seperti kumis atau bahkan perubahan suara juga pada pria dan wanita. Sedangkan pada aspek psikisnya mereka berkembang rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan juga agama. Kurang lebih seperti itu, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.